Apa artinya liwajhillah? La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami enggak perlu balasan dari engkau. Tidak perlu ucapan terima kasih dari engkau. Jadi tingkatan sedekah itu yang paling hebat lagi apa? Enggak perlu. Bahkan lebih hebat lagi tingkatan makamnya aulia yang sudah tinggi. Enggak mau minta balasan dari Allah di dunia, nanti di akhirat. Di dunia jangan dibalas ya Allah, di akhirat. Bukan kayak orang sekarang ngajarin orang sedekah, nanti kau keluarkan gini, nanti Allah kasih sekian. Ayo kasih sekian, nanti Allah kasih sekian. Apa nih main-main apaan sama Allah? Ikan gak apa-apa minta balasan sama Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kalau tingkatan yang tinggi, nggak dari Allah, maunya nanti di akhirat ya Allah tabungan. Pernah satu kali Sayyidina Ali, anaknya yang bernama Sayyidina Hasan dan Husain, hummah, sakit demam. Kalau sekarang kan ada corona, ini dulu untung nggak ada corona namanya di sana. Zaman Nabi corona belum ada. Jadi demam biasa, dulu juga nggak ada. Sekarang lagi ngetren sekarang nih, orang suka yang ngetren ini, suka yang ngetren juga. Subhanallah. Sahabat bilang, biasanya kebiasaan orang itu kalau kena sakit apa, dia nadar. Nadar, misalnya kita ada anak kita sakit, nggak sembuh-sembuh, atau orang tua kita sakit. Ini orang jarang ngamalin nih. Nadar, kalau ibu saya sembuh, saya akan berpuasa, atau saya akan bersedekah. Tergantung ukuran kita saja. Kalau dia orang kaya, kalau sembuh anak saya akan bersedekah sekian, saya akan bangun masjid, saya akan begini, akan begini. Niatkan kebaikan, insya Allah dengan nadar sembuh. Tapi betul-betul tulus. Sayyidina Ali bilang, halas, kalau begitu, kalau Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain sembuh, saya akan berpuasa 3 hari. Nadar puasa 3 hari. Istrinya dengar, Siti Fatimah, oh saya juga begitu mas, saya juga begitu mau. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain bilang juga, kalau sembuh abah, saya juga mau puasa. Kompak ini sekeluarga. Pembantu pun dengar, kalau begitu saya juga mau puasa. Nah, keadaan ekonomi saat itu, Sayyidina Ali bukan kaya raya. Mau untuk bekal buka puasa harus belanja, minjem dulu di pasar, ngutang buat bikin gandum. Ini diceritakan dalam tafsir ya, tafsir surat Al-Insan. Waktu itu Allah kabulkan, sembuh semua. Nah, nazar harus dijalani kan. Nazar itu kan janji sama Allah, utang berarti. Yufuna bin nadri, ayatnya kan yufuna, mereka orang-orang yang nepati janji nadarnya sama Allah. Udah sembuh ya puasa. Waktu puasa mau maghrib, tiba-tiba ada orang ketok pintu. Orang ketok pintu, man fil bab, siapa yang di pintu? Gal anas sa'il, saya tukang minta-minta. Saya belum makan, lapar. Siapa kau? Saya orang miskin. Maka dikatakan wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Yang pertama, dia memberikan hartanya yang dia sukai. Tingkatan sedekah itu ada tingkatannya, ada magamnya. Tingkatan pertama, kalau kita mau sedekah bukan barang bekas. Bukan berarti nggak boleh aja ngasih barang bekas. Tapi
makomnya tingkatannya masih rendah itu. Orang yang hebat itu memberikan yang terbaik yang dia punya. Makanan yang dia masih mau, masih suka, pakaian yang bagus, itu yang dia berikan. Ala hubbihi, yang dia suka. Itu syaratnya kalau makom yang tinggi. Jangan kasih yang udah kita nggak mau lagi, apalagi udah basi baru kasih. Naudzubillah min dzalik. Pakaian yang udah ini kasih anak yatim santunan, kasihnya udah bekas, udah robek-robek. Jangan. Miskinan, orang miskin kasih. Subhanallah, Sayyidina Ali nggak langsung, oh kau mau minta saya kasih roti, kasih, enggak, izin dulu sama istri. Gimana? Ini kita mau buka puasa, dikit lagi mau maghrib, ada ketok pintu, ada orang mau minta-minta. Dia miskin katanya, kesian, mau makan, udah lama sama anak-anaknya. Kata Sayyidah Fatimah, berikan. Anak-anak bilang, berikan ayah, insya Allah Allah ganti dengan surga. Sayyidina Ali bilang, insya Allah diganti dengan surga. Lain kalau istri sekarang gitu ngamuk, kasih. Besoknya dia buka puasa cuma dengan air aja. Korma pun nggak kayak zaman dulu, nggak semua orang punya korma. Subhanallah. Besoknya datang lagi yatiman. Siapa yatim? Kasih lagi ringkasnya. Sampai yang terakhir, yang ketiga, asiron, tawanan yang kabur dari ininya. Dikasih semuanya. Sehingga hari ketiga gemetar. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain 3 hari 3 malam sahur, buka, mau buka nggak jadi buka, dikasih orang rotinya. Mau buka, kasih orang rotinya, gemeter, kelaparan. Sampai berita kepada Rasulullah SAW. Lihat Sayyidina Ali pucat, apa kenapa? Masuk ke rumah lihat cucunya, ya Rabb, kenapa kok Al Muhammad sampai begini, sampai kelaparan? Turun Jibril kasih ayat ini. Yufuna bin nadri, sampai wa yatimuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Kemudian derajat yang kedua, innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya kami beri makan kepada kalian liwajhillah, karena Allah. Tidak ada tujuan yang lain, liwajhillah. Yang tadi saya bilang, orang soleh bilang, gal khud lalak, ambil bukan buat ente. Ada tukang minta-minta, minta sama dia, khud, ambil, lalak, bukan buat ente. Tapi orang tukang minta-mintanya pinter orang dulu. Atau orang fakirnya juga cerdas karena ngaji, suka hadir majelis ilmu. Dia jawab, hat la minka, sini berikan kepada aku, bukan dari ente juga. Paham maksudnya? Dia bilang hut lalak, ambil bukan buat engkau, artinya untuk Allah. Yang miskinnya pinter, hat kasih sini, bukan dari ente juga, rezeki ente dari Allah Subhanahu wa taala. Miskinan wa yatima yasira, innama nut'imukum liwajhillah. Apa artinya liwajhillah? La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami enggak perlu balasan dari engkau, tidak perlu ucapan terima kasih dari engkau. Jadi tingkatan sedekah itu yang paling hebat lagi apa? Enggak perlu. Bahkan lebih hebat lagi tingkatan makamnya aulia yang sudah tinggi. Nggak mau minta balasan dari Allah di dunia, nanti di akhirat. Di dunia jangan dibalas ya Allah, di akhirat. Bukan kayak orang sekarang ngajarin orang sedekah, nanti kau keluarkan gini, nanti Allah kasih sekian. Ayo kasih sekian, nanti Allah kasih sekian. Apa ini main-main apaan sama Allah? Ikan nggak apa-apa minta balasan sama Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kalau tingkatan yang tinggi, nggak dari Allah, maunya nanti di akhirat ya Allah tabungan. Kemudian tingkatan yang paling tinggi dalam bersedekah itu, innama nakhafu min rabbina yawman abusan. Ada orang sedekah dia takut amalan sholatnya, amalan sedekahnya, amalan apa yang lainnya nggak diterima sama Allah. Dia ngasih, dia takut nggak diterima. Makanya Rasulullah ceritakan di zaman Bani Israel, ada orang mau sedekah sir, dia lempar. Bukan 1000 dirham, 1000 dinar, jadi kaya rakyat orang yang dilempar. Dia besok dia pengen tahu
siapa yang tadi malam yang kena itu kantong emasnya? Dia mau sedekah, karena dia orang kaya. Tersebar kabar di kampung itu, yang terima ada perampok tadi malam dapat rezeki nomplok kantong 1.000. La haula wala quwata illa billah. Niatnya buat supaya kenanya orang miskin yang dilempar, nggak taunya perampok. Ya Allah. Tapi karena dia masih punya harapan dan takut, mungkin saya ini ada yang nggak beres dari harta saya, sehingga tidak tepat sasaran. Besok malamnya dia lempar lagi, mudah-mudahan nggak meleset malam ini. Lempar lagi, besok dia cari kabar. Dia kan ngumpet lempar, dia cari kabar. Besok siapa yang dapat? Pelacur yang dapat, lebih cilaka butut lagi. Perempuan nakal yang dapat, ya Allah. Tapi dia nggak putus asa. Besok malam dia lempar, ya Allah ini jangan meleset lagi nih. Buk, lempar lagi. Besok dia tunggu, siapa? Orang yang paling kaya di kampung itu yang dapat. Innalillahi wa inna ilaihi. Setelah itu, tapi dia ikhlas. Allah kirim. Ini diceritakan oleh Nabi, kasih tahu sama itu. Nabinya zaman dan Israel, kasih tahu sama Nabi itu bahwasanya amalan si fulan dari umatnya itu diterima sama Allah. Walaupun meleset diterima. Yang lebih dari itu, Allah bilang melalui malaikat suruh kasih tahu orang yang 3 orang ini semua jadi tobat. Gara-gara sedekah dia yang ikhlas jadi tobat. Yang perampok udah dapat rezeki, ya Allah kemana, malu dia. Udah kaya masa mau ngerampok lagi? Nggak ngerampok. Yang pelacur ngapain lagi jual diri? Udah banyak duitnya, udah jadi orang kaya raya, sudah kan? Udah nggak usah. Yang kaya gimana kapok? Saya padahal pelit terkenal di kampung. Dia jadi dermawan gara-gara sedekah. Jadi sedekah yang paling tinggi tingkatannya bukan hanya merubah orang itu yang miskin, kita kasih duit banyak dia jadi kaya. Yang paling hebat sedekah itu yang tadinya dia orang yang jauh dari Allah, orang yang ahli maksiat, dia makan makanan kita, Allah rubah dia menjadi orang yang taat. Hada walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.